Ya, bertemu lagi dengan saya Gunawan, pengajar IPS kelas 8. Hari ini yang akan kita pelajari masih lanjutan dari materi sebelumnya, masih materi sosiologi, dan yang akan kita pelajari sekarang bisa dilihat nih, yaitu mengenai faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Jadi, seperti yang sudah saya sampaikan, materi ini adalah lanjutan dari materi-materi sebelumnya. Kita udah bahas mengenai pengertian mobilitas sosial itu apa. Udah gitu, kita juga belajar mengenai bentuk-bentuk mobilitas sosial. Sekarang yang akan kita pelajari adalah faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Nah, sebelum kita mulai, pernah kepikiran ini nggak sih? Mengapa mobilitas sosial dapat terjadi? Atau kalau saya ganti pertanyaannya, kenapa sih seseorang yang awalnya miskin bisa jadi kaya? Atau kalau dibalik, kenapa sih ada seorang yang kaya, tapi tiba-tiba dia bisa jatuh miskin? Gitu. Itu kan sebenarnya eh, pertanyaan umumnya adalah, mengapa sih suatu mobilitas sosial bisa terjadi? Gitu kan? Nah, itulah yang menyebabkan kenapa kita harus belajar materi hari ini. Gitu. Nah, tadi mengenai apa? Mengenai faktor pendorong. Nah, jadi kalau dihubungkan dengan pertanyaan yang tadi, kenapa sih seorang bisa melakukan mobilitas sosial? Karena ada faktor pendorong. Gitu ya. Nah, jadi kenapa seseorang bisa jadi kaya padahal awalnya dia orang miskin? Karena ada faktor pendorong. Kenapa sih dia awalnya orang yang biasa aja, tapi ternyata bisa jadi orang yang luar biasa, gitu kan? Karena ada faktor pendorong. Berarti kira-kira faktor pendorong itu pengertiannya apa? Nah, kira-kira kalau menurut bahasa saya, faktor pendorong adalah faktor yang mendorong seseorang sehingga dia bisa melakukan mobilitas sosial. Atau faktor pendorong adalah faktor yang menyebabkan melatar belakangi kenapa seseorang bisa melakukan mobilitas sosial. Gitu ya. Nah, jadi faktor pendorong adalah faktor yang bisa melatar belakangi seorang, menyebabkan seseorang, membuat seseorang bisa melakukan mobilitas sosial. Bisa dipahami? Nah, faktor pendorong itu banyak. Gitu ya. Nah, saya sebutin satu-satu. Apa nih? Faktor struktural. Yang pertama. Yang berikutnya ada faktor individu. Jadi ada struktural, ada individual. Yang berikutnya ada faktor sosial. Udah gitu ada faktor ekonomi, faktor politik, dan kemudahan dalam mengakses pendidikan. Gitu ya. Jadi faktor pendorong suatu mobilitas sosial itu ada 6. Struktural, individu, sosial, ekonomi, politik, dan kemudahan dalam mengakses pendidikan. Nah, kita bahas satu-satu.
Yang pertama ada faktor struktural. Kalau faktor struktural itu adalah faktor yang disebabkan oleh kondisi di masyarakat atau faktor yang disebabkan oleh lingkungan kita, gitu ya. Jadi kalau faktor struktural itu di luar, gitu ya. Berarti kondisi masyarakat, lingkungannya bagaimana, kayak gitu. Nah, jadi kalau faktor strukturalnya mendukung, bisa aja orang yang awalnya biasa saja bisa menjadi orang yang luar biasa. Gitu. Kayak misalkan contohnya ini nih. Ada yang tahu ini foto siapa? Nah, ini yang di sebelah kiri ya. Ini adalah foto presiden kita sekarang, Pak Jokowi gitu ya. Yang memang sebelumnya adalah seorang petani, maaf lagi. Yang sebelumnya adalah seorang pengusaha mebel, gitu ya. Nah, ini waktu masih muda ya. Nah, terus hubungannya dengan apa dengan faktor struktural gitu. Jadi Indonesia itu adalah negara yang menganut sistem demokrasi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat dan memang struktur sosialnya itu terbuka. Kalau struktur masyarakatnya terbuka, kemungkinan seorang melakukan mobilitas sosial itu lebih tinggi, lebih besar. Orang yang awalnya miskin mudah jadi orang kaya. Gitu ya. Begitu juga dengan seorang yang awalnya rakyat biasa itu bisa terpilih menjadi seorang pemimpin, seorang pejabat, termasuk seorang presiden. Kenapa? Karena kondisi di Indonesia, struktur masyarakatnya, stratifikasi sosialnya itu terbuka. Kalau stratifikasi sosialnya terbuka, kemungkinan mobilitas sosialnya tinggi. Gitu. Jadi kalau kalian punya cita-cita jadi pejabat, jadi pengusaha, jadi menteri, jadi presiden bahkan itu bisa gitu. Karena struktur atau stratifikasi masyarakat di Indonesia itu memang terbuka. Belum lagi karena demokrasi tadi. Beda kasusnya dengan di India misalkan. Kalau di India, struktur masyarakatnya itu stratifikasinya tertutup. Jadi orang yang di bawah itu susah ke atas, yang di atas susah ke bawah. Bahkan nggak bisa ke bawah gitu. Kenapa? Karena India menganut struktur yang stratifikasi masyarakatnya tertutup gitu ya. Kalau di India disebutnya dengan sistem apa? Dengan sistem kasta gitu ya. Kalian sudah belajar ya di kelas 7 kalau nggak salah mengenai Hindu dan Buddha. Kalau lupa mungkin bisa dicek lagi. Nah, yang berikutnya sesudah faktor struktural ada faktor individu. Kalau dibedakan dengan yang tadi, kalau faktor struktural adalah faktor yang berada di luar orang tersebut. Makanya tadi saya bilang struktur masyarakat, kondisi masyarakat, udah gitu lingkungannya bagaimana gitu ya. Bahkan berhubungan dengan sistem politik yang dianut gitu ya. Nah, kalau faktor individu itu adalah faktor dirinya sendiri. Gitu ya. Berarti kalau struktural itu dipengaruhi oleh ekstern, kalau individu berarti itu dipengaruhi oleh internnya sendiri. Gitu ya. Contohnya misalkan ini. Pernah nonton film ini nggak? Nah, kalau misalkan Ahok
nggak kepikiran kuliah di Jakarta, mungkin Ahok nggak akan kepikiran bakal jadi pejabat. Begitu juga dengan kalau Ahok nggak jadi anggota dewan, mungkin nggak akan kepikiran jadi bupati, gitu kan. Dan apakah latar belakang keluarganya Ahok itu ada pejabat? Enggak kan? Gitu. Apakah latar belakang Ahok itu adalah sudah jadi langganan jadi di DPR gitu atau misalkan bupati gitu kan enggak kan? Itu semuanya adalah eh, kerja keras Ahok sampai akhirnya dari anggota dewan di Belitung ya. Udah gitu jadi bupati gitu kan sampai jadi wakil wali kota sampai bisa jadi maaf, wali kota apa wakil gubernur sampai jadi gubernur Jakarta. Bahkan sekarang di Pertamina gitu ya. Jadi petinggi juga. Itu kan faktor individu kan. Ditentukannya oleh orang tersebut gitu ya, bukan ditentukan oleh orang lain. Bisa dipahami? Nah, ini adalah ada faktor struktural, ada faktor individual. Yang berikutnya adalah faktor sosial. Kalau faktor sosial itu adalah faktor yang memang dipengaruhi oleh lingkungannya gitu. Kayak misalkan di sini contohnya adalah inilah gitu ya. Keep calm and aku mau kuliah gitu ya. Walaupun mungkin contohnya saya lah ya. Walaupun mungkin ini agak berhubungan dengan faktor individual gitu ya. Eh, jadi sebelumnya saya kasih tahu dulu bahwa hmm, kakak saya banyak gitu ya. Dan kakak saya itu ada 4 orang dan semuanya cuma sampai SMA kayak gitu. Nah, ngeliat lingkungan saya yang di sekitar saya gitu ya, itu iya jadi ketika kakak-kakak saya itu cuma sampai SMA gitu, sedangkan lingkungan rumah saya itu adalah dekat kampus gitu, otomatis saya jadi mikir, kenapa keluarga saya nggak bisa kuliah, sedangkan orang lain itu bisa kuliah gitu. Nah, jadi secara tidak langsung faktor sosial itu mempengaruhi saya supaya ingin kuliah kayak gitu. Sampai akhirnya bisa kuliah dan bisa jadi guru kayak sekarang. Kayak gitu. Jadi itu kan dipengaruhi orang lain tuh baik melihat kakak-kakak udah gitu melihat orang lain yang kuliah gitu sampai akhirnya mempengaruhi individual saya untuk bisa kuliah. Walaupun itu dipengaruhi oleh faktor sosial. Bisa dipahami? Ya, gitu ya. Supaya cepat lah ya. Yang berikutnya ada faktor ekonomi gitu. Kalau ekonomi udah tahu kan ya. Nah, kalau ekonomi itu adalah mengenai masalah keuangan gitu. Ilustrasinya inilah. Eh, ini adalah salah satu orang kaya di Indonesia yang kalau kalian baca bukunya gitu ya, itu awalnya orang miskin gitu. Makanya di bukunya itu disebutnya si anak singkong gitu. Nah, tapi berkat kerja kerasnya bisa jadi orang kaya, bahkan jadi salah satu orang kaya di Indonesia. Atau kalian bisa cari sendiri di Google gitu ya. Siapa aja orang-orang yang awalnya miskin, sekarang jadi orang kaya gitu ya. Itu kan ada
faktor ekonomi yang ingin memperbaiki kehidupan kan. Masa sih hidup saya gini terus gitu. Gitu. Masa sih orang lain bisa kaya, saya miskin terus misal. Gitu ya, itu faktor ekonomi. Ingin memperbaiki kehidupan. Yang berikutnya adalah faktor politik. Nah, kalau faktor politik, ini berhubungan dengan kondisi negara kita. Nah, makanya kalau kondisi negara kita, saya ilustrasinya ini deh ya. Tahu nggak foto ini foto siapa aja? Ini foto presiden ya, yang memerintah pada masa reformasi. Nah, sedikit saya kasih gambaran. Jadi Indonesia kan merdeka dari tahun 45 kan. Nah, nah berbeda dengan awal kemerdekaan, masa reformasi yang dimulai tahun 98 sampai sekarang, itu kondisinya jelas lebih stabil dibanding dengan Indonesia pada awal kemerdekaan. Makanya, di era reformasi sekarang, apalagi globalisasi seperti sekarang, kita bisa jadi apa aja. Karena memang kondisi di Indonesia aman, gitu. Kalian bisa jadi apapun. Asalkan kalian punya kemauan yang kuat, kalian bisa jadi apapun. Gitu ya. Bahkan kalau kalian kreatif, sekarang bisa jadi YouTuber gitu kan. Gitu. Asal kontennya positif dan bermanfaat buat orang lain. Kayak gitu. Positif, menarik, dan bermanfaat buat orang lain. Kayak gitu. Uh, jadi memang 4 presiden ini kan pada masa reformasi yang memang cenderung aman gitu ya. Kalian bisa apa aja, bisa jualan makanan gitu ya. Hal-hal yang viral gitu kan. Apalagi Bandung kan terkenalnya dengan makanan-makanan yang menarik gitu ya. Tapi kalau kalian bandingkan dengan awal-awal ketika Indonesia kemerdekaan Indonesia gitu ya tahun 1945 kondisinya gimana? Masih perang kan gitu. Bisa nggak misalkan jualan makanan waktu perang? Nggak bisa gitu ya. Bisa nggak misalkan eh, kita jadi YouTuber waktu awal kemerdekaan? Nggak bisa ya. Udah mah nggak aman, YouTube-nya juga belum ada. Kayak gitu. Nah, jadi dengan kondisi Indonesia yang aman, damai, tentram, relatif nggak ada konflik, gitu, kita bisa jadi apapun. Walaupun mungkin sebelum ada COVID ya, gitu. Ya, mari kita sama-sama berdoa supaya semuanya cepat berlalu dan kita bisa belajar tatap muka, gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah kemudahan dalam mengakses pendidikan, gitu ya. Ilustrasinya adalah ini. Ini di mana nih? Di mana ya, gitu ya. Nah, ini foto 2019 kalau nggak salah. Sebelum COVID menyerang ya, gitu. Nah, jadi dengan adanya akses pendidikan, pendidikan dengan kan tadi saya bilang bahwa kita bisa jadi apa aja di era reformasi seperti sekarang, di era globalisasi seperti sekarang. Dan kita akan semakin mudah jadi apapun kalau kita cerdas. Kalau kita berpendidikan. Terus bagaimana cara kita cerdas dan berpendidikan adalah dengan sekolah. Dengan mengakses ilmu pengetahuan. Kayak gitu. Kalian harus bersyukur di sekolah kita sudah ada wifi gitu ya. Kalian bisa cari apapun gitu kan. Kalian bisa cari informasi apapun gitu ya. Yang bisa menunjang wawasan kalian. Gitu ya. Nah, jadi jangan lupa bahwa
pendidikan itu akan semakin mempermudah kalian untuk mobilitas, gitu ya. Nah, ada faktor pendorong, ada yang namanya faktor penghambat, gitu ya. Jadi ada faktor pendorong, ada juga yang namanya faktor penghambat. Berarti kalau faktor pendorong itu adalah faktor yang menyebabkan seorang bisa melakukan mobilitas, berarti kalau faktor penghambat sama seperti namanya adalah faktor yang menghambat seseorang untuk melakukan mobilitas. Gitu ya. Berarti kalau menghambat itu kan menghalangi. Faktor yang menghalangi kenapa seorang tidak bisa atau sulit melakukan mobilitas sosial. Gitu ya. Nah, sama seperti faktor pendorong, faktor penghambat juga lebih dari satu. Yang pertama adalah kemiskinan, gitu ya. Kebayang lah ya. Yang berikutnya situasi politik yang tidak kondusif. Berarti ini kebalikan dengan yang tadi yang udah saya bahas. Yang berikutnya faktor kebudayaan. Diskriminasi dan banyaknya jumlah anggota keluarga. Bisa dipahami? Nah, sengaja untuk faktor penghambat tidak akan saya bahas karena itulah yang akan nanti menjadi tugas kalian. Tugasnya apa sih? Nah, tugasnya kalian berkelompok lagi, diskusikan dengan kelompoknya, cari contoh-contoh faktor. Jadi, cari contoh-contoh dari faktor-faktor penghambat mobilitas sosial. Misalkan, tadi saya sebutin ya, kemiskinan, situasi politik yang tidak kondusif, faktor kebudayaan, diskriminasi, udah gitu banyaknya jumlah anggota keluarga. Kebayang nggak tugasnya gimana? Atau di sini ada contoh deh. Nah, gitu ya. Tadi kan faktor penghambatnya ada 5 ya. Misalkan ada kemiskinan. Nah, kalian sebelumnya kan saya minta kalian nyari contoh bentuk mobilitas sosial kan. Nah, kalau sekarang tugasnya adalah kalian mencari contoh ketika kemiskinan jadi penghambat dalam mobilitas sosial. Gitu ya. Jadi cari yang terhambat dalam mobilitas sosial gara-gara kemiskinan. Gitu ya. Udah gitu cari contoh juga penghambat mobilitas sosial dari situasi politik yang tidak kondusif. Udah gitu berarti cari juga faktor penghambat mobilitas sosial dari faktor kebudayaan, diskriminasi, dan banyaknya jumlah anggota keluarga. Bisa dipahami? Ya, kalau bisa dipahami, itu saja mungkin untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan, bisa ditanyakan di grup. Begitu juga untuk nego waktu, tugasnya dikumpulkan kapan ya. Nah, itu saja mungkin untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.